Saya akan membacakan untuk kita semua sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Mazmur 111. Mazmur 111 demikian. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Kepada umatnya Ia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyat namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Sampai di sana pembacaan Mazmur firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman-Nya, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai bangsa Indonesia, kita tentu bersyukur. Walaupun mungkin di antara kita saya percaya tidak ada satupun yang menghadiri proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Karena tidak ada satupun di antara kita yang lahir sebelum tahun 45. Namun dari kisah turun-temurun, dari orang tua kita, dari buku-buku sejarah kita, bahwa untuk sebuah kemerdekaan memerlukan kerja keras, memerlukan pengorbanan, memerlukan air mata, bahkan darah. Jadi ini patut kita syukuri. Namun lepas dari perjuangan manusia, ternyata ada kuasa yang lebih dahsyat. Yang itu kita sebagai bangsa kita tuangkan di dalam pengakuan ya. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kita merdeka. Saya kira hal yang senada juga terdapat dalam bacaan kita ini. Yang dinyatakan oleh pemazmur itu. Ayat 9 itu dengan tegas mengatakan dikirimnya pembebasan kepada umatnya. Ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyat namanya. Jadi pembebasan itu kalau menurut keyakinan pemazmur dikirim oleh Tuhan sendiri. Artinya direstui.
diprakarsai oleh Tuhan. Jadi bagi umat Israel ini pengalaman itu begitu nyata. Pembebasan dari perbudakan di Mesir hingga sampai ke negeri perjanjian. Buat mereka ini betul-betul pengalaman yang nyata. Yang dialami bersama-sama dengan umat Tuhan secara keseluruhan. Usaha mereka sendiri tidak mungkin akan mengalami pembebasan itu. Nah, bangsa kita meyakini itu juga. Sehebat apapun kekuatan yang kita punya tanpa penyertaan, tanpa ridho ya dari Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Namun ketika Tuhan menolong, sejarah mencatatkan bambu runci, golok, parang, senjata-senjata yang sangat sederhana itu. Lalu dengan semangat yang membara dalam setiap dada anak bangsa itu waktu sebelum kemerdekaan ini. Itulah yang membuat kita menjadi bangsa yang merdeka. Dengan kekuatan dari Tuhan itu. Nah saudara-saudara, ini perlu kita syukuri. Betul ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang dahsyat yang sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Namun apakah ketika kita bersyukur hanya pada peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang besar saja? Ternyata kalau kita baca apa yang dituliskan oleh pemazmur ini, bersyukur itu untuk perkara-perkara yang sederhana juga. Ada banyak alasan betul untuk kita mengeluh setiap bangun pagi. Pagi lagi, kerja lagi, begini lagi, begitu lagi. Hidup jadi monoton. Paling gembira sedikit kalau Jumat, besok Sabtu libur. Kita bisa merencanakan ini itu. Tapi juga ada yang mengatakan, oh Sabtu doa pagi lagi, harus ke gereja lagi, Minggu juga. Ketika kita melihat ritme yang seperti ini, rutinitas, kita akan menjadi orang-orang yang terjebak dalam kelelahan. Tema yang lalu kan dalam komisi dewasa itu tentang burnout. Kita akan keletihan. Kita capek dengan rutinitas yang ada sehari-hari begitu terus. Namun buat si pemazmur, sebenarnya di balik hal-hal yang nampaknya biasa rutin itu, ada hal-hal yang bisa menjadi alasan untuk dia bersyukur kepada Tuhan. Bahasa aslinya ini ya, pemazmur ini luar biasa. Mulai haleluya, dari kata alef, bet, dalet, dan seterusnya. Ini abjad dari huruf-huruf Ibrani. Dituliskan dengan puisi yang indah. Mulai dari abjad yang pertama terus urutannya. Jadi dia mencoba mengurutkan hal-hal yang detil yang setiap hari terjadi itu. Ia mau bersyukur. Artinya apa? Mau itu. Bersyukur itu adalah pilihan. Anda mau datang ke sini, mau beribadah doa pagi atau tidak, itu kan pilihan. Mau datang. Anda mau bersyukur, mau mengeluh setiap pagi, setiap hari, itu kan pilihan. Tapi dalam pilihan itu, pemazmur mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan bersama dengan himpunan orang-orang benar dan dalam jemaat. Jadi
Bersyukur itu adalah cirinya perhimpunan orang benar, perhimpunan jemaat. Kalau jemaat yang mengaku orang percaya, orang benar, tapi dalam perhimpunan itu yang ada adalah sungut-sungut, yang ada adalah keluh kesah, jelas ini bukan orang-orang benar kayaknya. Ya, bagi pemazmur sederhana saja melihat orang benar itu ucapannya bersyukur enggak? Hatinya penuh dengan sukacita enggak? Kegembiraan enggak? Kalau yang terjadi sungut-sungut, maki-maki orang, ya, keluh kesah terus, ini sebuah tanda-tanda stres. Ya, kita harus belajar untuk menjadi orang yang pandai mensyukur. Bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Karena besar perbuatannya, kata pemazmur ini ya. Layak diselidiki. Selidikilah. Ya. Artinya cari tahu apa saja yang Tuhan sudah lakukan buat aku. Kalau pemazmur dia menyelidiki itu perbuatan Tuhan terhadap bangsanya, kita juga sama bisa. Dalam momen kemerdekaan ini, kita bisa menyelidiki nih. Belajar dari sejarah. Tapi kita juga bisa menyelidiki hal-hal yang sudah berlalu dalam hidup kita. Ternyata untuk sampai hari ini, kita jelas kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti sudah tergeletak lama. Tapi karena Tuhan yang menopang kita, maka kita ada sampai hari ini. Selidiki, cari tahu, lihat kembali, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Di situ Anda dan saya akan bersyukur kepada Tuhan. Agung semarak pekerjaannya, keadilannya untuk selama-lamanya dan seterusnya. Tapi hal-hal yang sangat sederhana juga diungkapkan oleh pemazmur ini. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Anda dan saya ada pada hari ini. Ya. Kalau kita lihat, kita telisik, kita selidiki, jelas karena Tuhan memberikan rejeki setiap hari, setiap pagi. Tuhan sudah menyiapkan itu. Perkaranya kita menyambut berkat Tuhan itu atau kita melewatkannya begitu saja. Orang-orang tua dulu kan mengajari kita apa? Cepat bangun. Kalau kamu tidur melulu nanti rezekimu dipatok ayam. Padahal ayam makanannya dedek. Yang kita perlukan adalah uang. Adalah hal-hal keperluan kita berbeda dengan keperluan ayam. Namun sebetulnya ini mau mengajarkan supaya kita menyambut pagi itu sesegera mungkin. Jangan mager terus di tempat tidur. Ada upaya manusia untuk menyambutnya. Jadi Tuhan sudah menyediakan itu. Tapi bagaimana cara kita menyambutnya? Ini juga sejalan. Tuhan sudah menyediakan rezeki, bagaimana kita mensyukurinya? Ada orang yang mensyukuri, ada orang yang tidak mensyukuri. Ya. Ada banyak tadi saya katakan alasan untuk tidak mensyukuri, tapi lebih banyak alasan untuk bersyukur. Saya mengingat ya, ada kisah seorang ibu itu punya anak 2. Yang satu anaknya jualan es. Jualan es. Yang satunya lagi jualannya balikannya, jualannya yang anget-anget begitu. Ketika hujan, si ibu ini mengeluh. Anakku pasti esnya enggak laku, ya. Kenapa? Karena siapa yang mau beli kalau hujan? Nah, tapi yang lainnya juga ketika musim
panas. Dia mengeluh lagi. Ya. Anakku yang jual sekoteng ini pasti nggak laku juga. Kenapa? Karena cuaca panas, siapa yang mau beli sekoteng? Nah, dalam keluh kesahnya si ibu ini berjumpalah dengan orang yang dipandang bijak. Lalu ia bercerita, berkeluh kesah seperti itu. Orang bijak ini mengatakan kepada si ibu itu, coba kita lihat dari sisi yang lain. Bukankah ketika musim hujan, anakmu yang satu yang jualan sekoteng itu rame. Banyak orang yang beli, ingin cari yang hangat-hangat. Ya kamu bisa bersyukur. Ketika cuaca panas, kamu juga harus bersyukur. Kenapa? Anakmu yang jual es itu pasti laku. Banyak orang yang kehausan. Nah, jadi ini pilihan syukur itu. Tuhan memberikan rejeki kepada setiap kita juga harus ditanggapi dengan cara yang seperti ini. Jadi ada maksud Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang harusnya kita syukuri. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Cuma kadang-kadang kita menjadi orang-orang manusia yang sulit disayang, yang sulit dikasihi. Yang ada adalah ngomel dan mengeluh. Percayalah, kalau kita ngomel dan mengeluh keluh kesah terus, yang terjadi umur kita makin pendek. Kenapa? Mengundang penyakit, depresi, stres, pola makan tidak baik, tidur susah. Ya semua penyakit akan datang. Semakin banyak kita keluh kesah lagi di situ. Nah, betapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita mungkin kecil buat orang lain, tapi kita syukuri. Kita mengucap syukur, oh inilah pemeliharaan Tuhan buat aku. Kita yakin makanan walaupun sederhana yang kita nikmati akan menyehatkan tubuh kita. Kenapa? Karena sistem metabolisme tubuh kita, pencernaan di dalam kita itu juga menyambutnya dengan sukacita. Menjadi bahan bakar untuk kita bekerja dengan baik, dengan sukacita. Untuk menyambut berkat Tuhan lagi. Disitulah rahasianya. Kenapa ada banyak orang-orang yang sederhana, wajahnya ceria, tubuhnya sehat. Oleh karena pandai mengucap syukur. Coba mulai hari ini, ketika kita merayakan kemerdekaan, merdekakanlah tubuh kita. Merdekakanlah diri kita dari keluh kesah. Sambutlah berkat Tuhan. Merdekakan diri kita dengan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami. Ajar kami selalu mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan, walaupun tampaknya sederhana. Jadikanlah kami orang-orang benar yang pandai bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.